Yustins. Yeay, kenapa ye? Ini adalah minggu terakhir kalian bakalan ingat kita di dalam YouTube Bahagia Yustins. Puji Tuhan, minggu depan udah ganti ya guys ya, jadi nggak bosan. Bener banget. Masih ingat aku Fani Dan aku Renita. Kami dari Bahagia Yustins. Masih dalam rangkaian self love. Kita minggu pertama sudah ngebahas tentang know your worth, minggu kedua tentang believe yourself, minggu ketiga tentang respect yourself. Minggu ini kita akan melakukannya, yaitu yes, I can do it. Amin. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ranita akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat 1 bulan ini, kalau kami boleh sama-sama belajar hal-hal yang baru yang kami butuhkan, yang bisa menjadi bekal buat setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar kami juga akan membahas tentang satu tema, biar Tuhan Engkau yang tuntun setiap kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih untuk melakukannya dan berjalan bersama dengan Tuhan, biar setiap apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kali ini topik kita adalah yes, I can do it. Nah, Ren, kalau kamu dengar kata yes, I can do it, yang pertama kali di pikiranmu apa? Yakin, Terus action, take action, bertindak, bertindak, aktif, gitu sih. Oke, mantap. Kalau aku dengar kata ini, yang pertama aku pikirkan itu adalah sebuah perumpamaan di dalam Alkitab, di mana ada 2 orang anak. Dia itu disuruh, tapi yang satu itu bilang enggak, anak sulungnya bilang salah. Anak sulungnya itu bilang iya, tapi dia nggak melakukannya. Sementara anak bungsunya itu bilang nggak mau. Saat disuruh tuh dia nggak mau, tapi dia nyesel, terus dia melakukannya. Jadi yang baik yang mana? Kalau aku sendiri sebagai orang tua, aku lebih pengen punya anak yang dia saat aku minta tolong, dia bilang iya dan dia melakukannya. Konsisten antara apa yang diomong dan juga dilakukan. Walk the talk ya. Maka dari itu aku underline, highlight di sini tentang yes, I can do it. Kita harus mengatakan dulu bahwa iya, saya bersedia untuk melakukannya. Saya bersedia untuk sadar, untuk terus ingat bahwa saya itu berharga, bahwa saya itu bisa melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus, bahwa saya harus respect sama diri saya dan saya mau melakukan itu, dan dari situ aku lakukan. Bukan hanya aku bilang iya tapi nanti kenyataannya lupain lah, kayaknya udah gak apa-apa gini aja. Iya sih, setuju banget nih sih. 1 bulan ini akan menjadi sia-sia kalau kita itu jalan pakai excuse. Jadi mau sih tapi kayaknya bagus sih sarannya, tapi terlalu banyak kata tapi gitu ya. Itu kan kamu, aku enggak kayak gitu juga. Aku juga enggak tahu. Jadi guys, kita akan berhasil kalau kita itu mencoba tanpa excuse. Kalau kita nggak coba, kita udah pasti gagal duluan. Gagal sebelum bertindak. Nggak banget nggak sih? Iya, bener banget. Jadi yang pasti ada konsistensi ya di situ ya. Dari kita bilang iya, mau, dan juga terus melakukan. Iya, kalau nggak obrolan kita sebulan ini bakal jadi sia-sia. Iya, bener banget. Dan terusnya kalau kita tuh melakukan satu hal kecil aja, itu kita akan ngaruh ke depannya ya. Kita akan yang namanya tumbuh. Yes, bener banget. Kita ngelakuin satu hal aja, pengaruhnya ke depan tuh udah banyak banget. Jadi kalau kalian ngerasa kalian insecure, kalian overthinking, kalian harus memulai untuk berani mencoba melakukan satu hal yang berdampak sangat besar di kehidupan kita semua nantinya. Jadi harus berani take action. Kayak ayat Alkitab yang di mana itu ya? Lukas 8 ayat 15. Oke, aku bacain ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di situ digarisbawahi tentang ketekunan. Kalau kita mau jadi benih yang ditabur di tanah yang baik, ya kita nggak cuman mau dengar doang, tapi kita juga harus mau take action. Kita harus tekun agar suatu hari benih itu tuh bertumbuh, berbuah, dan nggak cuma jadi benih doang, biji doang. Tanpa take action ya selamanya itu biji. Iya, aku bener banget. Tadi saat kamu baca itu yang aku garis bawah itu adalah yang pertama mendengar, kemudian masukin dalam hati dan melakukannya dengan tekun. Tekun itu berarti
kontinuitas ya, maksudnya terus-terusan, nggak cuman kali ini aku lakuin besok nggak usah, kalau kali ini aku lakuin gagal ya wis berarti aku nggak bisa, nggak kayak gitu. Tapi tekun bahwa kalau misalnya ada titik di mana mungkin kita itu nggak bisa ataupun jatuh ataupun kembali lagi diserang insecure, itu terus kita ingat bahwa lah aku sudah simpan dalam hati, aku harus terus melakukannya dengan ketekunan. Yes, dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan lihat buahnya nanti. Bener banget. Dan menurutku juga kita perlu mencari bantuan. Kalau misalnya emang kita butuh bantuan untuk diingetin, jangan sungkan mendekat kepada orang-orang yang berkemampuan untuk menjaga kita, keep kita supaya kita tuh tetap on track. Masa ya seumur hidup kita hidup dalam insecure sama overthinking, ya kan? Bener banget ya. Ya itu juga hal yang mungkin susah untuk orang itu mengatakan bahwa aku ini nggak bisa di bagian ini, tolong aku. Itu mungkin hal yang susah gitu ya, nggak semua orang bisa melakukan hal itu dengan mudah. Nah, kita mau encourage teman-teman juga, kalau teman-teman saat ini sedang dalam kondisi yang benar-benar down atau merasa nggak mampu atau dalam kondisi yang galau, gampang harus ngapain, nggak masalah untuk kamu datang kepada kakak rohanimu. Temui orang yang tepat, yang kamu anggap bisa kamu percaya. Datang dan juga mau untuk ditegur, mau untuk ditolong. Jangan cuma datang, cuma mau didengerin aja, tapi nggak lakuin apa-apa. Iya, benar banget sih. Benar banget ya. Dan kita juga bukan orang yang sempurna ya guys. Ya, ketika kita ngomongin hal-hal seperti ini, kita juga ngalamin yang namanya insecure, kita ngalamin yang namanya overthinking, tapi kita juga belajar untuk bertumbuh ya. Iya, belajar untuk terus mau improve ourselves, untuk terus mau membangun diri kita lah, memperbaiki diri terus ya. Kalau terus aku hari ini seperti ini, Renita hari ini seperti ini, kita melihat ke belakang itu kita, bukan aku bandingin sama Renita, tapi aku yang dulu tuh seperti apa ya, aku waktu umur 17 tahun apakah aku tuh sama kayak ini, atau aku mengalami penurunan atau aku mengalami peningkatan sih. Kamu sendiri yang tahu gitu loh. Betul. Evaluasi diri, cek diri, dan apa ya, itu tadi sih mau untuk ditegur. Mungkin ada orang yang berusaha untuk ngasih tahu kita, ya kita jangan terus menutup diri, berusaha aku bener kok, kamu ngapain sih sosokan banget tegur aku gitu ya. Sombong kali sih. Sombong kali, tapi mau untuk berproses bersama-sama ya. Iya, dan pastinya Tuhan tuh ciptain kita bukan untuk kita tuh mengcopy identitasnya orang lain kan. Nggak mungkin lah Tuhan ciptain aku supaya aku jadi kayak kamu. Kayak nggak kreatif banget gak sih? Yes. Jadi karena seperti itulah Tuhan kita saking kreatifnya, kita nggak boleh berusaha untuk mengcopy menjadi diri orang lain. Jadilah versi terbaik dirimu, jangan menjadi versi kedua orang lain. Aku nggak mau jadi Renita 2, aku mau jadi Fanny 1. Apa sih? Ya kan gitu, bener nggak? Yang mudahnya. Iya bener banget sih. Dan semoga sebulan ini 4 kali kita ketemu di Hegiostians ini jadi berkat ya buat kalian semua, buat kita semua. Kita juga ngerasa terberkati ya. Kita ingat-ingat lagi hal-hal yang kita perlu pertahanin di dalam kehidupan ini tuh apa aja. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Saling belajar. Dan kalau teman-teman di luar jam ini misalnya nih pengen sharing lebih lagi atau apa, dan nggak malu untuk mendatangi kita gitu, bolehlah, kalian boleh menghubungi kita kalau kalian punya kontak kita nanti. Boleh tanya sama adminnya Hegiostians kalau nggak tahu. Atau kalau paling gampangnya ya hubungilah Kak Gati. Maaf ya Kak. Bercanda gitu sih, maksudnya ayolah kalau misalnya mau saling sharing, misalnya kamu cewek nyamannya sama cewek, bingung sama siapa, karena Kak Gati cowok bisa mungkin sama kita, tapi mungkin Renita sekarang susah karena dia sangat sibuk. Iya, jangan takut melangkah guys. Kadang orang yang tepat itu juga nggak tentu harus orang yang dekat kok. Mau untuk mendekat, mencari pertolongan. Yes. Gitu aja mungkin ya, Ren. Ada yang mau tambahin kata-kata? Enggak sih, udah 4 minggu udah terlalu banyak kata-kata yang tercurahkan. Semoga kalian nggak kangen sama kita berdua, karena ini pertemuan terakhir kita. Ya sudah, gitu aja. Semoga apa yang kita pelajari satu bulan ini sangat bermanfaat buat kita. Ingat yang pertama apa, Ren? Know your worth.
Yang kedua, respect yourself. Salah, tetot. Yang kedua adalah believe yourself. Yang ketiga, respect yourself. Bener banget. Yang keempat, yes, I can do it. So, kita mau tantangin teman-teman, mau nggak teman-teman buat berkata iya dan melakukan? Aku mau mencintai diriku. Aku tahu aku dicintai Tuhan, aku tahu aku bisa melakukan sesuatu karena Tuhan. Aku mau respect sama diriku, aku akan melakukan hal itu. Oke? Yes, challenge yourself. Oke deh, kita mau berdoa dulu buat mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh sama-sama belajar untuk lebih lagi melakukan self love buat diri kami. Tuhan, ajari kami bahwa kami melekat sama sumber kasih itu yaitu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi kasih juga buat sesama kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau Tuhan yang bersedia untuk terus improve diri kami, untuk kami nggak membandingkan diri kami sama orang lain, tapi kami membandingkan diri kami sama kami yang sebelumnya. Ajar kami untuk kami terus gali potensi diri kami, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah menjadi keberkatan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bye bye guys. Bye bye. God bless you.